warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau bisa disebut dengan Hamka, prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Nah, tujuan kedatangan kita kali ini yaitu akan mengobservasikan tentang kantor kelurahan yang ada di Pesanggerahan. Sebelumnya dengan Bapak siapa ini? Saya adalah Bapak Rohidi. Ini apa pengertian kegiatan di kantor kelurahan ini? Kegiatan di kantor kelurahan ini. terkait dengan Pengertiannya Pak. pengertian kegiatan Di kantor di kelurahan. kantor kelurahan. Terus apa saja ruang lingkup kegiatan keagamaan di kantor kelurahan ini? Oke, nah itu dulu dua. Tak rupanya saya lupa ntar. Iya Pak. Ya. Jadi izin terkait dengan kegiatan yang ada di Kelurahan Pesanggerahan ini ada 3 kepala seksi, 3 bidang disiplin kerja. Ada yang namanya kasih pemerintahan, dikepalai oleh kepala seksi kasih pemerintahan atau disingkat dengan kasih pem. Yang kedua ada yang namanya kasih ekbang, kasih ekonomi dan pembangunan. Ada yang namanya kasih kesra, kasih kesejahteraan rakyat. Jadi dengan saya orangnya seperti itu. Jadi dari ketiga sektor kerjaan yang ada di kelurahan, dari 3 bidang SKPD ini yang ada di Kelurahan Pesanggerahan. Silih terkait dengan pekerjaannya masing-masing, tupoksi masing-masing. Sudah ada poksinya masing-masing. Tapi dalam hal teknis kita selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan teman-teman kepala seksi dan dibantu dengan teman-teman staf dan TGLP yang ada di Kelurahan Pesanggerahan. Terkait kerjaan seperti itu. Kemudian terkait bidang kesejahteraan rakyat yang terkait dengan keagamaan yang ada di Kelurahan Pesanggerahan, ini saya selaku kepala seksi Kesra yang membidangi terkait dengan keagamaan yang ada di wilayah. Banyak program yang telah dilaksanakan. Nah, di antara program kesejahteraan rakyat terkait dengan keagamaan, salah satunya adalah melaksanakan peringatan Hari Besar Islam. Kemudian di ibu-ibu PKK ada yang namanya pengajian rutin bulanan. Kemudian ada yang namanya pengajian maghrib mengaji. Paham ya? Ada gambaran. Ya. Itu dari sekian keagamaan yang ada dilaksanakan di program Kesra. Nah, terkait dengan hal-hal lain, biasanya kita tetap menyesuaikan kegiatan keagamaan yang ada di lingkungan Kelurahan Pesanggerahan dengan yang ada di masyarakat. Contoh adanya kegiatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, mungkin nanti menjelang Ramadan ada kegiatan-kegiatan yang Ramadan, itu kita hadir di sana. Seperti itu kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Kelurahan Pesanggerahan di bawah Kasih Kesra. Demikian. Kegiatannya cukup lengkap ya Pak, keagamaan. Lengkap, cukup lengkap. Mau yang seperti apa ada. Cuma kita memang metodenya itu sifatnya ceramah ya, sifatnya ceramah yang sudah kita ini biasa manggil narasumbernya itu Ustadz untuk mengisi materi yang ada di kegiatan kelurahan. Seperti itu.
kalau manfaat keagamaan yang pasti tujuannya itu menambah keimanan. Tujuannya itu menambah keimanan, ketakwaan. Selebihnya kegiatan sosialnya itu yang mencegah amal ma'ruf nahi munkar. Itu keagamaan tujuannya. Seperti itu ya. Siapa atau seksi apa yang menangani kegiatan keagamaan di kantor kelurahan? Iya, tadi ya sudah ungkapkan terkait dengan hal seperti itu adalah kasih kesra. Ya saya, kepalanya saya. Betul. Ini adakah syarat dan ketentuan tentang tim yang menangani kegiatan keagamaan di kantor kelurahan? Ya kalau syarat khusus nggak ada ya, paling syaratnya syarat umum. Mungkin dia bisa ngomong loh. Ya, dia sehat badan, sehat jasmani dan rohani. Karena kalau orang gagu susah juga. Ini sejak kapan kegiatan keagamaan di kantor kelurahan ini dilaksanakan? Sepertinya ya, kalau kegiatan kan program sejak berdirinya bumi kali ya. Sejak adanya bumi, khususnya kelurahan Pesanggrahan di sini, mungkin program ini ada. Agama itu sampai kiamat itu kan. Jadi memang agama semua kelurahan pasti melaksanakan keagamaan dengan caranya masing-masing. Seperti ya, khusus di kelurahan Pesanggrahan ini sudah tertanam. Jadi itu sudah terprogram dari tahun ke tahun. Ada hari-hari besar itu sesuai dengan peringatannya terjadwal, dan itu sudah kita laksanakan secara berkesinambungan seperti itu. Nanti mungkin menjelang bulan Ramadan. Nah, puasa Ramadan nanti kita tarawih bareng-bareng ya. Nanti mau nggak? Alhamdulillah. Bareng sini tuh. Gak ada masalah di belakang. Sejak dimulainya itu berdirinya kapan ya? Pada hari? Ya. Berdirinya kapan tuh ya? Iya, sudah. Hah? 1976. Berarti semenjak dari tahun 76 itu kegiatan keagamaannya udah Sudah. ada. Betul. Kalau masyarakat yang ada di Kelurahan Pesanggrahan ini masyarakatnya religi. Jadi hampir 90% itu beragama Islam. Mayoritas. Jadi agamanya juga cukup kental seperti itu. Lalu kapan kegiatan keagamaan di kantor kelurahan ini bisa mingguan, 2 mingguan atau bulanan? Bulanan. Kalau kelurahan sendiri ngadakannya bulanan, ditambah dengan hari-hari besar Islam. Ya, bulanan itu pengajian rutin, pengajian bulanan. Kita kumpulin ibu-ibu, dawi, kakak, segala macam. Nah, itu kita undang narasumber, ustadz. Nah, dia masih berupa siraman rohani seperti itu. Bulanan. Ini bagaimana peranan lurah atau kepala desa dalam kegiatan keagamaan di kantor kelurahan? Ya, kalau lurah kan sebagai penanggung jawab, ya, penanggung jawab yang ada di kelurahan Pesanggrahan terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di kelurahan Pesanggrahan. Itu ya bermuara ke lurah, semuanya atas izin lurah kita melakukan kegiatan seperti itu. Ini apakah kegiatan keagamaan di kantor kelurahan ini melibatkan masyarakat atau hanya internal di ruang lingkup ini doang ya Pak? Ini masyarakat kita libatkan. Kita memang melaksanakan dengan masyarakat seperti itu. Jadi nggak hanya ruang lingkup di kantor kelurahan? Enggak, kalau yang ini kan rutin. Nah, kayak ibadah-ibadah wajib itu kan rutin.
ini apakah kegiatan keagamaan di kantornya ini mengundang narasumber dari luar? Ya tadi kan udah. Jadi kita manggil ustadz, manggil kiai. Besok ini kita manggil ustadz aja ya Bu. Iya. Besok ada kegiatan Maulid Nabi. Kita berkolaborasi dengan masyarakat RW 03 dan itu kita mengambil ustazah. Kita sesuaikan, kalau dia perempuan kita ambil antor ustazah, ibu ustazah. Kalau laki-laki ya pasti yang laki-laki atau ustaz, seperti itu. Materi tentang apa saja kegiatan keagamaan di kantor kelurahan itu apa ya Pak? Materinya? Ya kita untuk materi bias itu kita sesuaikan dengan apa yang lagi tren. Pertama itu, kedua terkait dengan yang sudah-sudah itu keimanan, terus tauhid dan akhlak. Nah itu tiga itu menjadi penting buat benteng ya, benteng kita. Mungkin itu. Lalu ini materi kegiatannya apa disesuaikan dengan kebijakan pemerintah? Kalau itu kan biasa kebijakan disesuaikan dengan momen ya. Kalau Maulid ya mungkin nggak jauh dari Maulid, bisa mimbar. Kayak sekarang ada momennya ini menjelang pemilu. Nah bagaimana masyarakat ini bisa damai dalam menghadapi pemilu dengan disertai dengan keimanan. Jadi sasarannya itu pemilu yang jurdil tapi tetap adil, tidak saling caci maki. Nah, seperti itu sasarannya. Kayak sekarang seperti itu harapannya. Jadi seperti itu. Ini apakah kegiatan keagamaan tersebut dilaksanakannya di kantor kelurahan atau di masyarakat melalui RT? Iya, tadi sudah ya. Jadi untuk bulanan kita biasanya melaksanakan di aula, di kantor kelurahan. Terkadang kita keluar kayak Maulid, Islam Mizad dan seterusnya itu di luar. Kita berkolaborasi dengan lingkungan yang ada di wilayah kelurahan Songgahan. Seperti itu. Ini apa yang menjadi hambatan internal maupun eksternal di kantor kelurahan ini Pak? Apa ya, kalau hambatan sepertinya nggak ada ya. Tidak ada hambatan, selama ini berjalan lancar ya. Alhamdulillah semuanya ketika ada kegiatan keagamaan antusias seperti itu. Udah, lagi terus. Dan apakah kegiatan keagamaan ini dimonitor oleh lurah atau kepala desa atau Iya, kegiatan tetap ya, kegiatan di wilayah itu menjadi Pak Lurah, tetap dimonitor, tetap dipantau agar pelaksanaannya ya berlangsung lancar seperti itu. sebagaimana mestinya ya Pak? Betul. Terus ini kegiatan keagamaan itu apakah dievaluasi setiap akhir tahun dan seperti apa ya Pak hasilnya? Ya, yang pasti evaluasi pasti ada ya, secara teknis maupun secara sosialnya itu nanti hasil evaluasi setiap tahun menjadi pelajaran untuk ditindaklanjuti di tahun-tahun berikutnya. Ya seperti itu. Tinggal evaluasi apa yang kekurangan apa yang perlu diperbaiki. Nah, itu pasti ada kekurangan dan kekurangan itu menjadi pelajaran dan evaluasi buat pelaksanaan acara di tahun-tahun berikutnya. Seperti itu. Kalau misalnya ada kekurangan ini diperbaiki ya Pak? Ya pasti, yang pasti setiap ada kegiatan kita ada evaluasi. Seperti itu ya. Iya, nggak apa-apa. Ini nama kelompoknya apa nih? Tidak ada namanya Pak.
Namain dong. Cari bil Pak. Cari bil. 1, 2, 3, 4, 5 triolibel gitu. Ya udah, gitu aja. Datang ke Kelurahan Sanggahan dan salam dari pimpinan sudah bisa nemuin. Mungkin saya bisa mewakili dari adik-adik semua dan permohonan maaf bila kami nih modelnya gini ya, nggak serius ya, itu bukan dosen. Kita sambil bercanda sambil bergurau seperti ini ya, mudah-mudahan ya itu aja ya. Yep. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, saya mewakili teman-teman dan mewakili pimpinan. Itu saja. Bila topik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.